Baik, kita kalau sesuai dengan jadwalnya, kita hari ini yang analisis data ordinal, analisis perbandingan data ordinal ya. Betul ya? Betul ya, Bulan ya? Oke, oke. Nah, silakan dibuka dulu R-nya masing-masing. Kalau sudah, hmm, oke, kalau sudah, mungkin kita pada posisi merefresh dulu ya tentang analisis data ordinal. Analisis perbandingan dengan data ordinal. Ya, eh, analisis perbandingan itu berarti ada yang dua, yang kita bandingkan ada yang dua, dua sampel, dua kelompok atau dua sampel, atau ada juga yang lebih dari dua kelompok atau sampel. Kalian masih ingat bagaimana ujinya apa untuk perbandingan dua kelompok atau dua sampel? Apa ujinya namanya? Masih ingat? Lupa? Kalau uji dua kelompok itu juga ada dua kondisi. Jadi ini saya jorokkan begini, ada dua kondisi untuk uji perbandingan dua kelompok. Kondisi yang pertama yang disebut berpasangan. Kondisi yang kedua yang disebut atau langsung sebelahnya ya, dan saling bebas, saling bebas atau independen. Nah, untuk yang saling bebas, untuk yang saling bebas, uji yang dipakai namanya uji apa? Masih ingat? Non parametrik, lupa? Man, Whitney. Kalau untuk yang saling berpasangan, uji yang dipakai uji apa? Uji, Wilcoxon. hah? Oke, Wilcoxon. Oke, nah sekarang kita yang lebih dari dua kelompok, tiga atau lebih gitu ya. Itu juga begitu, sama. Ada ada dua kondisi, ada berpasangan, ada independen. Untuk yang berpasangan, untuk yang saling bebas saja dulu. Untuk yang saling bebas, ujinya pakai apa? Untuk yang saling bebas, ujinya pakai lupa, pakai uji krus. Iya, Kruskal-Wallis. Kalau untuk yang saling berpasangan, ujinya pakai depannya F. Friedman. Ya. Oke, nah sekarang untuk masing-masing ini kita akan mencoba ya. Yang pertama uji man with need. Oh, berarti pertama kan kita menyiapkan data dulu, menyiapkan data, eh, input data. Untuk input data ini kan Anda kan sudah ANOVA sudah ya? ANOVA sudah belum? ANOVA sudah belum materi ANOVA bulan?
Sudah, Tites juga sudah ya. Tites, nek Anova sudah berarti Tites pasti sudah ya. Jadi Ya, ya. kalau main Whitney itu kan temennya Tites. Kalau Anova kan temennya Kurs Kalbalis ya. Jadi cara menginput datanya juga akan sama seperti Tites dan juga Anova. Nah, jadi mungkin untuk cara nginput data ini saya pikir Anda juga pasti sudah paham. Jadi misalnya saya mempunyai apa ya, mempunyai nilai di mana nilai ini sebuah vektor, sebuah vektor yang terdiri dari beberapa nilai misalnya 12, 15, 14, 10, 9, 13, 8, 7, 6, 5, 9, 10. Ini berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 angka. Jadi kita bagi menjadi dua-dua ya. Yang satu kelompok kelompok A, yang satu kelompok B. Nah, sekarang kita bagi, kita membuat membuat variabel lagi namanya grup. Untuk variabel grup ini karena dia merupakan kategorinya dari dua kelompok tadi dan dia harus dalam bentuk data data kategorikal. Data kategorikal yang nempel yang menunjukkan bahwa 12, 15, 14, 10, 9 itu adalah kelompok A gitu ya. 6 berikutnya itu adalah kelompok B gitu. Maka kita pakai faktor. Ini mestinya dulu pada waktu uji T sudah ya. Kita mau mera- kita mau kita mau melakukan replikasi. Replikasi pada apa? Pada value yang kita kasih nama A. Replikasi value yang kita kasih nama A itu sebanyak berapa? Sebanyak 6. Kemudian yang satunya kita mau melakukan replikasi juga. Replikasi pada apa? Pada value yang kita kasih nama B. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 juga. Kemudian baru si variabel nilai sama grup ini akan kita jadikan satu dalam sebuah data frame. Misalnya data frame-nya kita beri nama data gitu ya. Data frame. Data frame dari apa? Dari variabel nilai sama variabel grup. Oke, silakan dijalankan saja dulu atau misalnya Anda Anda kepingin langsung nulisnya itu tidak satu-satu seperti itu, tapi langsung misalnya mau ya data juga nggak apa-apa biar namanya tidak terlalu banyak. Data frame, data frame. Nah, ini saya tuliskan langsung saja, nggak usah dipisah-pisah ya. Berarti ini yang pertama ini. Data frame tadi terdiri dari variabel nilai, di mana variabel nilai itu sama dengan isinya vektor 12, 15, dan seterusnya sampai 10 ini. Ini untuk data frame yang pertama, kemudian koma untuk data frame yang kedua mungkin supaya supaya tidak terlalu panjang saya enter saja. Untuk data frame yang kedua namanya grup, ini namanya grup.
Ini komanya ini dalam kurungnya terlalu banyak ya. Saya ceknya dulu. Ini punyanya ini punyanya ini. Oke, berarti sampai sini. Oke, data frame yang kedua namanya group. Berarti grup sama dengan faktor itu sudah. Jadi tulisan ini dengan tulisan yang di atas itu maksudnya sama. Atau Anda juga bisa misalnya eh, saya punya saya punya grup gitu ya. Saya punya grup. Ini macam-macam penulisan untuk membuat ini ya, untuk membuat faktor ya. Misalnya satunya ditulis 6 kali. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Duanya ditulis 6 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Oh ini kode aja, kode gitu ya. Nah, sekarang grup. Grup itu grup itu merupakan faktor. Faktor dari apa? Faktor dari grup yang isinya level levelnya apa saja? Levelnya yang terdiri dari angka satu sama 2 yang ada di atas, di mana angka satu sama 2 yang di atas itu merupakan label dari, misalnya saya buat aja A itu obat A misalnya, kemudian yang satunya obat B. Nah, seperti ini. Baru kita membuat yang di atas, membuat vektor datanya, baru kemudian data. Baru kemudian dibuat data frame gitu ya. Buat data frame. Data frame-nya terdiri dari sama seperti di atas nilai dengan grup. Oke, tiga cara ini maksudnya sama gitu ya. Tiga cara ini maksudnya sama. Jadi mau dilakukan dengan cara yang mana, silahkan. Atau ini biar sama, ini saya kasih obat A gitu. Ini ya saya kasih obat B. Kemudian yang ini juga saya kasih obat A. Yang ini saya kasih obat B. Ya, ya jadi sama ya. Ya, seperti ini untuk cara menginput, beberapa cara untuk menginputnya. Silakan lebih lebih eh, suka yang mana? Anda lebih suka yang mana? Nanti ada juga cara yang lainnya, jadi bisa macam-macam. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke main Whitney, masuk ke main Whitney-nya ya, main Whitney testnya, masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis. Uji hipotesis main Whitney, untuk main Whitney gimana? Main Whitney itu kan Wilcoxon rank sum ya. Disebut juga Wilcoxon rank sum. Anda masih ingat bagaimana caranya si Man Whitney itu bekerja? Kan datanya diurutkan dulu, kemudian dikasih ranking gitu ya. Dari mulai kecil ke diurutkan dulu dari kecil ke besar, kemudian datanya itu dikasih ranking. Kalau ada data yang besarnya sama, maka data yang besarnya sama tadi rankingnya di rata-rata gitu ya.
Dulu yang ngajarin siapa untuk non parametric test? Pak Arif atau Bu Rahma? Hah? Bu Rahma, Kenapa? Bu Rahma, Bu Bu Rahma. Rahma ya, Rahma. Oke. Jadi dinamakan Wilcoxon Samrank gitu, karena kan dilakukan perankingan. Makanya di sini untuk ujinya ya namanya dia Wilcox test gitu. Wilcox test untuk apa? Tadi kan variabel kita nilai ya namanya di atas tadi. Nilai tadi dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh grup gitu kan. Oh dengan apa? Dengan diberi obat A dan diberi obat B itu bagaimana pengaruhnya terhadap nilai tersebut? Mungkin nilai apa? Nilai tekanan darahnya atau apa gitu ya. Kita beri kita kasih apa nama aja nilai. Kemudian dari data apa? Nah, data apa? Ini kan kebetulan datanya itu kita kasih nama data gitu ya. Kebetulan. Ya berarti data. Ya karena kebetulan namanya data. Data. Oke. Oke, boleh dicoba dulu. Ini untuk vektor nilai, kemudian ini untuk membuat vektor grup, tapi vektor grup ini kita rupakan menjadi data kategori faktor dari apa? Dari nilai, kemudian baru ditumpuk menjadi satu data frame. Kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana bagaimana apa si data tadi, bagaimana istilahnya apa, STR, bagaimana nilai-nilai posisi bentukan datanya itu seperti ini. Jadi untuk meyakinkan bahwa si data grup tadi adalah data kategorikal yang merupakan faktornya dari nilai yang ada di atasnya. Atau kalau mau dilihat ini di view datanya ya berarti view dari data. Kalau view dari data dijalankan nanti akan seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah kan yang ini boleh dicoba, yang cara berikutnya juga boleh dicoba. Kita langsung ke Wilcoxon aja. Oke. Jadi dia di sini eh muncul seperti ini, itu kita pada posisi cannot compute exact p-value with ties gitu. Jadi maksudnya masih ingat continuity correction untuk chi-square? Masih ya. Jadi di dalam chi-square itu kan ada continuity correction, ada Fisher exact gitu ya. Ini pada posisi dihitung dengan pendekatan si continuity correction punyanya Yit. Jadi kalau seandainya datanya itu sedikit, maka muncul seperti ini nih. Jadi dia si Wilcoxon itu tidak bisa menghitung untuk exact value-nya ketika datanya itu jumlahnya sama gitu. Ketika datanya itu ties jumlahnya sama. Di sini ada tulisannya alternatif hipotesis true location shift is not equal to zero. Berarti eh di sini kita bisa menulis hipotesisnya H0. Sebentar. H0, hipotesisnya H0. Kalau true location shift not equal to zero, tidak sama dengan nol.
Berarti kalau yang tidak sama dengan nol itu maksudnya kan kalau misalnya kita dites itu kan mu 1 sama dengan mu 2 gitu. Mu 1 tidak sama dengan mu 2. Berarti kalau not equal berarti untuk H1-nya alternatif kan H1 ya. Mu 1 tidak sama dengan mu 2. Not equal to zero. Mu 1 tidak sama dengan mu 2 tidak sama dengan nol. Jadi hipotesis nolnya adalah mu 1 sama dengan mu 2. Atau karena kita pakai main Whitney, maka kita pakai proporsi P1 sama dengan P2. Untuk hipotesis alternatifnya, P1 tidak sama dengan, tidak sama dengannya saya pakai begini aja, kayak tandanya stata P2. Atau kalau mau dilebarkan ini nol tidak sama dengan nol gitu ya. Tapi tidak pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kan kita ngikuti kata-katanya ini ya. True location shift perubahannya is not equal to zero. Jadi ketika p-value-nya, karena p-value-nya di sini pada posisi kurang dari alfa, maka H0 ditolak, maka proporsi kelompok 1 tidak sama dengan proporsi kelompok 2. Jadi obat A berbeda dengan obat B. Atau kalau dalam bentuk kata-kata, efek efek obat A tidak sama dengan obat B. Kalau yang atas, efek obat A sama dengan obat B. Ibu, Ibu, Oh maaf iya, untuk silakan Rafa. ini mau bertanya, Bu. Tadi kami ketinggalan yang kan Wilcox testnya keluar warning karena datanya sedikit nih, Oh Bu. iya, jadi Wilcox test ini itu di sini untuk proses penghitungannya dia pakai continuity correction kan. Kan ada dua pendekatan ya. Kalau yang di Wilcoxon itu kan pendekatannya juga pakai Chi-square ya. Dia dia apa namanya menggunakan distribusi Chi-square. Nah, ini dia pakai continuity correction. Artinya eh Chi-square itu sebenarnya lebih cocok untuk data-data besar gitu. Jadi kalau untuk data-data kecil kan harusnya pakai eh, exact Fisher. Nah, di sini keluar warning. Jadi Wilcoxon test itu tidak bisa digunakan untuk menghitung Fisher eksak untuk data-data kecil. Jadi dia kayak muncul seperti ini karena data kita sedikit. Seandainya data kita dianggap sedikit, maka dia nanti akan muncul warning seperti ini. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya uji T berpasangan? Nah, uji T berpasangannya untuk ordinal, ini main Whitney itu untuk yang saling bebas. Sekarang untuk yang berpasangan kita pakai uji Wilcoxon. Untuk uji Wilcoxon misalnya datanya apa? Before, gitu ya, before. Untuk before saya buat vektor isinya 120, 115, 130, 125, 140. Oke, misalnya seperti ini. Ini katakanlah gula darah, kayak gitu ya. 120, 115, 130 itu kan tinggi ya. Sekarang after gula darah setelah di treatment selama 6 bulan. Misal,
Gula darahnya menjadi 100 gitu ya, 90, 110, 90 ini misal saja, 120 misal. Ini bicentang diberi pagar dua ya untuk sebagai batasan ya. Ini tadi juga pagar dua. Tuh. Terus ini kita pada posisi masih input data. Input data. Oke, biar biar cantik ya. Yang ini uji hipotesis. Uji hipotesisnya eh kita tulis p-value-nya berarti P dari before before P before sama dengan P after. P after. Jadi efek efek before atau kadar gula gula darah before itu sama dengan kadar gula darah after. Oke, kalau yang ini kadar gula darah before tidak sama dengan kadar gula darah after. Oke, ini before, duanya after. Ini nggak tak kasih nol ya, biar nggak ngeribet-ngeribeti. Nah, sekarang Wilcoxon testnya gimana? Wilcox test. Wilcox test dari before dengan after. Nah, di mana before dengan after ini berpasangan? Apakah pair gitu ya? Pair sama dengan true. Oke, kita run dulu untuk datanya before, after. Ini kalau misalnya di apa datanya dimunculkan, oh ya nggak bisa ya datanya dimunculkan. Kalau datanya dimunculkan itu harus dibuat dalam satu data frame dulu, baru nanti dimunculkan ya. Kalau mau dibuat data frame ya berarti data dua, data frame, data frame before, before, after. Tuh, kalau mau dibuat data frame. Jadi kalau before after tadi sudah di run untuk membuat sebuah vektor, dua vektor, vektor before dan juga vektor after.
dan dua vektor tadi mau dijadikan dalam satu frame gitu ya, dalam bentuk dalam bentuk nama data dua, gitu. Ya berarti seperti itu perintahnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita baru bisa view data dua. Ya, seperti ini. Ini saya terlalu cepat enggak sih? Enggak ya? Oh iya, oke. Oke, sekarang karena datanya sudah siap, ya berarti kita tinggal jalankan. Cara membacanya ya sama ya, karena ini p-value-nya pada posisi nyaris ya, nyaris, tapi dia pada posisi masih lebih besar daripada alfa, H0 masih diterima, karena H0-nya diterima, berarti yang ini. Berarti gula darahnya masih belum bisa dikatakan berbeda, gitu ya. Gula darahnya masih dikatakan sama, turunnya tidak banyak, gitu ya. Sebenarnya untuk data yang di atas, tadi saya juga lupa ya. Untuk data yang di atas, ini bisa juga diinputnya dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya obat A gitu. Obat A, obat A, eh, eh, obat A itu berarti kan isinya ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini ya. Ini obat A. Saya membuat vektor, vektor tadi isinya obat A. Terus saya membuat vektor lagi isinya obat B. Isinya obat B, obat B setelah 13 ya. Setelah 13 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini isinya data itu untuk obat B. Ya, gini. Terus saya bikin data frame. Data gitu aja biar tidak terlalu banyak. Data frame, data frame dari obat A, obat B. Oke, kita jalankan. Kalau yang di atas tadi, ini yang data ini, itu view-nya kan seperti ini. View-nya, view-nya seperti ini. Ketika view-nya seperti itu, maka Wilcock kita, Wilcock kita seperti ini. Wilcock grupnya, grup tadi kan obat A, obat B, mempengaruhi value-nya, mempengaruhi nilainya. Nah, sekarang kita ngentrenya seperti ini. Jadi kalau kita ngentrenya seperti ini, seperti ini ngentrenya. Entre dengan cara yang berbeda lagi ya. Kita run saja, ini obat A, obat B, kemudian kita simpan di data, kita view, view data, view data, bentuknya seperti ini, bentuknya. Nah, ketika bentuknya seperti itu, maka kita Wilcocknya sama seperti ini. Wilcocknya sama seperti itu. eh di bawah aja ya. Di bawah sini aja ya. Di bawahnya sini aja deh. Di bawahnya sini. Seperti itu, tapi ini obat A, yang ini obat B. Terus apakah pair? Tidak, false. Ya. Pairnya false. Jadi dia tidak berpasangan.
Bisa dicoba. Nah, seperti ini. Oke, itu atau beberapa cara aja ya. Sip, saya lobet sebentar. Seandainya seandainya kita membutuhkan untuk uji hipotesis one till. Uji hipotesis one till itu maksudnya apa? Hipotesisnya kira-kira bentuknya seperti apa? Kurang dari. Mm-mm. Oke, kurang dari lebih dari ya. Jadi kalau misalnya ini hipotesisnya saya copy, ini enggak usah pakai nol. Ini pada posisi kurang dari lebih dari. Kalau ini lebih dari gitu. Apakah P1 lebih dari P2? Ini P1 kurang dari sama dengan P2. Ini kurang dari sama dengan P2. Kalau ini lebih dari, maka sama seperti ini, sama seperti yang ini, tapi kita ada satu lagi alternatif. Kan kita pada posisi hipotesis alternatifnya bagaimana gitu ya. Hipotesis alternatifnya kalau dia lebih dari berarti greater. Tapi kalau seandainya hipotesisnya hipotesisnya dibalik, ini yang lebih dari, ini yang kurang dari. Jadi alternatif hipotesisnya apakah P1 kurang dari P2? Maka alternatifnya ini diganti less. Tapi ini hanya bisa kalau yang bentuknya kedua ini ya. Tidak bisa kalau yang bentuknya pertama ini. Kalau bentuknya pertama itu kan grup mempengaruhi nilai gitu ya. Itu kan enggak ada enggak terpisah ya. Enggak terpisah dia dalam satu vektor gitu. Si grup tadi dalam satu vektor. Tapi kalau ini dia kan ada dua vektor, obat A, obat B ada dua vektor. Jadi ini mau vektor A lebih kecil dari vektor B, vektor A lebih besar daripada vektor B gitu, itu baru bisa.
Oke, bisa dicoba. Atau kalau les, ya. Jadi kesimpulannya adalah obat A itu lebih besar daripada obat B karena yang apa greater, yang p value-nya kecil ya. Kalau yang less tadi p value-nya besar. Ya, ini kan waktu kita menjalankan yang greater ya, ini eh, alternatifnya di sini greater. Kita lihat true location untuk hipotesis alternatifnya true location greater than nol ya, berarti sudah cocok ya sesuai dengan alternatif kita greater. Kalau alternatif kita greater berarti kan hipotesis alternatifnya gini, P1 lebih besar greater than P2. Peluang dari obat A, efek dari obat A lebih besar daripada efek dari obat B. P-value-nya kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Berarti memang uji hipotesisnya memang benar, efek dari obat A lebih besar daripada obat B. Sekarang kita coba yang les. Les tadi hasilnya di bawah. Ini yang les. Dengan cara yang sama, cara membaca kesimpulannya, ini p-value-nya lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa, berarti pada posisi H0-nya diterima. Jadi nggak terbukti kalau dia kurang dari alfa. Ya. Karena H0-nya diterima. Jadi nggak terbukti kalau obat A itu kurang dari alfa. H0-nya diterima, berarti obat A pada posisi lebih besar sama dengan obat B. Ya, jadi kesimpulannya sama ya. Walaupun kita pakai lesnya jadi H0-nya diterima. Kalau kita pakai greater, H0-nya ditolak. Jadi terbukti bahwa efek efek obat A lebih besar daripada efek obat B.
Sudah semua sampai sini? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Sekarang berarti kita masuk ke yang uji kruskal walis. Kita punya grup satu. Grup satu itu isinya vektor yang terdiri dari datanya ini. Grup dua. Terus ini dijadikan satu dalam sebuah data frame, data tiga misalnya. Berarti frame, data frame grup satu, grup dua, grup tiga. Atau bisa juga kalau dibuat kayak faktor tadi. Ya. Jadi misalnya semua inputan yang ada di atas itu kita buat dalam satu data frame. Ke dalam satu data frame sama sama seperti yang di atas tadi ya. Atau sebenarnya Anda seperti ini juga boleh sih. Kan ini kan sampai 13 ya. Oke, di enter. Ini sampai 10. Oke, di enter. Oke, jadi isinya 6 6 6 6 6. Oke. Kalau nggak mau terlalu panjang. Oke, kemudian kita bikin variabel namanya grup, di mana grup tadi merupakan faktor. Faktor dari apa? Faktor dari vektor yang merupakan replikasi dari apa misalnya dari A gitu ya. Jadi kasih nama A sama kayak tadi dan A itu munculnya 6 kali gitu ya. Kemudian replikasi lagi dari apa? Dari B, dari B. Dan B ini munculnya 6 kali gitu. Kemudian replikasi dari apa? Replikasi dari C. Dan C ini munculnya 6 kali. Nah, ini misalnya saya buat data 4. Frame, data frame isinya nilai dan grup. Ini kasih pagar, ini input data ya.
Saya cek toilet dulu ya. Sudah? Sudah ya. Oke, silakan dijalankan saja. Ini yang pertama ya. Yang pertama satu-satu kayak yang di atas lah, sama persis kayak yang di atas. Ini grup satu, grup dua, grup tiga dijadikan masing-masing vektor, kemudian dijadikan satu data frame ya. Kalau misalnya mau ditampilkan ya view, view dari data tiga. Kalau di run ya view-nya nanti bentuknya seperti ini. Ada tiga kelompok saling independen. Eh, Insya Allah. Ada tiga kelompok saling independen. Nah, kemudian kalau yang kedua ya sama seperti seperti yang di atas juga ya, dijadikan satu semuanya, kemudian membuat variabel baru lagi, faktor dari masing-masing kelompok, kemudian dijadikan satu dalam sebuah data frame. Kalau mau diperlihatkan ya berarti view dari apa? View dari data 4 ya bentuknya seperti ini ya sama lah dengan yang di atas ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesisnya. Eh, Uji hipotesis. H0-nya, H0-nya berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Oh, karena, oh ya, betul. Ini yang di atas ini yang saya yang salah ya. P-nya pakai P besar ya. Karena kalau hipotesis itu kita selalu pakai populasi. Makanya pas waktu Anda ini eh, dites itu kan juga pakai 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 mu ya, bukan pakai X bar. Untuk parameternya proporsi kan P-nya P besar. Ya untuk konsisten aja supaya nanti eh, seterusnya seperti itu. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini artinya juga berarti apa? Tidak ada perbedaan antar antar apa? Antar ABC. H1 ada perbedaan.
Jadi ditunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi kan kita pada posisi yang menggunakan data yang kedua. Ini tadi sudah tak run belum? Ini, data yang pertama ya. Ini grup satu, grup 2, grup 3 dijadikan satu data frame. Kemudian dengan posisi data yang jejer-jejer begitu, maka untuk uji hipotesisnya kita pakai Kruskal-Wallis yang seperti apa kalau posisinya input datanya jejer-jejer. Berarti Kruskal test Kruskal test dari karena tadi inputannya ada grup satu, grup 2, grup 3 dalam dalam posisi berjajar, maka list list dari grup satu, koma, grup 2, koma, grup 3. Jalankan saja. Oke, p-value-nya pada posisi kurang dari alfa, H0-nya ditolak, berarti ada perbedaan antar grup A, B, C. Sekarang kalau tipe inputan kita yang seperti kedua, yang dijadikan satu, dibuat vektor dulu untuk 3 kelompok, seperti yang di atas yang waktu kita main Whitney, kemudian baru membuat variabel baru untuk faktornya kelompok yang 6 6 6 kelompok A, 6 kelompok B, 6 lagi kelompok C, gitu ya. Karena sudah ada dua variabel, kemudian dijadikan satu dalam sebuah data frame, disimpan dalam data 4. Oke. Kalau mau di view berarti bentuknya seperti ini ya. Tadi kayaknya sudah dijalankan ya. Ini ya. Oke. Kalau datanya seperti yang kedua, maka Kruskal-Wallis
Kruskalbalisnya seperti apa? Kruskalbalis tes variabelnya tadi nilai dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh grup cacing grup, cacing grup. Jalankan saja. Deposisi sama ya hasilnya. Jadi mau dilakukan pakai cara yang pertama atau dilakukan pakai inputan cara yang kedua sama saja. Oh ya, ini biasanya ada kata-kata minimal ada satu pasang berbeda. Jadi kalau ada satu pasang yang berbeda, jika jika H0 ditolak, maka dilakukan uji perbandingan berganda gitu ya. Per perwis perwis dari Wilcoxon test ini. Saya lupa. Perwis ini ya. Perwis dari Wilcoxon test untuk variabelnya namanya nilai sama grup. Nah, p-value-nya di-adjust. Ben Faroni itu kan sebenarnya punyanya T-test ya. Jadi dia ketika didekati dengan Wilcoxon test, maka p-value-nya di-adjust dengan pendekatan Bonferroni. Tapi tapi yang seperti ini itu baru bisa ketika model inputnya pakai yang ini ya. Ketika model inputnya pakai yang ini. Kalau Anda model inputnya pakai yang ini, ya berarti pakai main Whitney saja satu persatu. Kalau Anda pakai yang main Whitney, ya berarti yang tadi Wilcoxon test antara grup satu, grup 2, ini kan. Kemudian Wilcox test antara grup satu, grup 3, terus Wilcox test antara grup 2 dengan 3. Oke, bisa dijalankan. Kita kan tadi ini sudah dijalankan ya. Oh ya, sudah. Terus karena H0-nya ditolak, maka kita lanjutkan dengan Perwis. Perwis bisa dijalankan. Yang di-adjust, yang di-adjust sama Benforoni, yang keluar karena datanya sedikit ini ya. Oke. Untuk A sama B, p-value-nya 0,0382 kurang dari alfa, berarti A sama B berbeda. Nih, yang ini ya, A sama B berbeda. Kalau A sama C 0,0065 kurang dari alfa, A sama C berbeda. Terakhir yang B sama C ini juga berbeda karena kurang dari alfa.
Ibu mau konfirmasi ulang. Iya, silakan. Tadi Bu, kalau kita pakai uji perbandingan berganda itu kalau H0-nya ditolak ya Bu? Atau kalau diterima? Iya, ha. Kan ada kelompok A, B, C. Kelompok A, B, C ada perbedaan antara A, B, C. Yang berbeda yang mana? Antara A sama B, A sama C, atau B sama C ya. Ini untuk lihat lebih Minimal ada spesifik satu gitu ya. pasang yang berbeda gitu. Jadi boleh salah satu itu dikatakan berbeda. Nah, kita ingin tahu mana yang berbeda. Nah, untuk tahu mana yang berbeda itu pakai uji perbandingan berganda. Ketika Anda tites, itu kok tites ANOVA, itu kan ada LSD, 2K, ya, ada apa lagi? Eh, kok lupa saya, Skif, ya, ada Duncan, itu kan. Nah, itu metodenya. Itu ada Benferoni, itu juga metodenya pada waktu kita pakai ANOVA. Nah, karena kita pakai Wilcoxon test, Wilcoxon test itu sebenarnya tidak ada peerweight yang khusus gitu ya. Makanya dia di-adjust itu. P-nya di-adjust dari metodenya Benferoni. Ini dilakukan kalau Hanal ditolak saja. Kalau analnya diterima, ya karena tidak ada perbedaan, ya sudah, kan nggak usah dilanjutkan. Untuk tahu mana yang berbeda, wong tidak berbeda. Gitu. Oh, iya iya Bu. Makasih Bu. Ya, ye, sama-sama. Tapi kita pakai yang seperti ini, itu kalau inputannya modelnya yang kayak ini. Tapi kalau inputannya seperti ini, kita nggak bisa pakai ini. Karena kan nggak jelas ya, mana yang apa nilai, mana yang grup ya. Karena kan ini ada tiga seperti ini. Jadi mau nggak mau ya satu-satu seperti ini pakai Wilk test. Oh, ketika satu sama dua bagaimana ya di run sendiri? Oh, satu sama dua itu p-value-nya lebih kecil daripada alfa, berarti berbeda. Ketika satu sama tiga bagaimana ya? Ini lebih kecil daripada alfa, berarti berbeda juga. Dua sama tiga, oh berbeda juga. Kayak gitu. Jadi satu-satu akhirnya. Nah, sekarang ini silakan mungkin diselesaikan dulu skripnya, nulis skripnya. Sudah? Oke, eh, sekarang kita ke uji apa tuh yang terakhir? Friedman. Friedman. Input data. Kita pakai yang di atas aja ya, biar nggak ngulang-ngulang terus ya. Kita pakai ini aja. Kita pakai ini aja. Nah, ini kita pakai ini aja. Sebentar. Ini, 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 ini saya akan coba untuk memberikan cara lain ya. Tapi sebenarnya hasilnya sama. Tapi ini cara yang lain untuk grup ini. Kita bisa pakai begini. Rep, replikasi. Yang kita replikasi apa kalau tadi bikin vektor dulu, terus direplikasi satu-satu. A-nya direplikasi 6 kali, B-nya 6 kali, C-nya 6 kali gitu. Kalau sekarang saya replikasi A, B, C gitu langsung. Jadi seperti ini. Direplikasi apa? Yang direplikasi vektor yang isinya A,
C. Nah, vektor ini saya replikasi. Saya replikasi sebanyak berarti each sebanyak 6 kali gitu. Jadi sama aja ya. Nah, cuman di dalam apa di dalam Friedman itu kan berpasangan ya. Kalau ini kan nanti pada waktu Anda input eh, ini sayaran ya, grupnya ini ya juga sayaran. Data frame ini coba saya run dulu, terus saya view ya. Di view data 4, di view data 4, bentuknya kan seperti ini. Ini punyanya subjek pertama, subjek kedua, punyanya subjek ketiga dan seterusnya. Nah, data ini itu kan sebenarnya punyanya subjek pertama lagi, ya. Kan kalau berpasangan kan modelnya seperti itu kan. Dia diukur berkali-kali. Dia diukur ini pada kondisi A gitu ya. Kemudian 1 bulan kemudian dia diukur pada kondisi B gitu ya. 1 bulan kemudian lagi dia diukur pada kondisi C. Yang diukur siapa? Ya dia. Orangnya sama. Jadi orang yang pertama ini data yang baris pertama ini sebenarnya orang yang sama dengan data baris ketujuh ya. Benar begitu kan? Kalau berpasangan ya, konsepnya kan begitu. Nah, kalau yang Friedman data berpasangan untuk menunjukkan keberpasangannya itu, itu maka kita bikin satu variabel lagi untuk nandai si subjeknya gitu. Jadi kita bikin variabel namanya subjek gitu ya. Subjek gitu ya, subjek. Si variabel subjek ini tadi saya kepingin memunculkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini itu dimunculkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk menunjukkan nanti yang yang ini itu nanti pasien yang pertama lagi gitu. Ya. Jadi faktor dari saya mau melakukan replikasi. Replikasi dari apa? Replikasi dari angka 1 sampai angka 6. Angka 1 sama angka 6 itu saya replikasi berapa kali? Times sebanyak 3 kali. Gitu. Jadi nanti urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang seperti ini A-nya it's 6 kali, B-nya it's 6 kali, C-nya itu juga 6 kali. Jadi it's A, it's B, it's C akan muncul sebanyak 6, 6, 6, 6. Kalau yang ini yang direplikasinya itu pemunculannya 1 sampai 6 direplikasi 3 kali. Oke, dicoba saja. Kita coba. Kemudian ini saya rubah jadi data 5 saja, yang merupakan data frame dari nilai grup sama subjek. Terus kita view, nanti isinya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang B juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk memastikan bahwa subjek ini dengan subjek yang ini itu subjek yang sama. Gitu. Oke, kita baru masuk ke ya, uji hipotesis. Berarti hipotesisnya sama seperti di atas sih. Biar nggak nulis lagi, ini aja.
Atau sebenarnya biar nggak kelihatan kalau ini A, B, C itu kan seakan-akan seperti grup ya, yang berbeda-beda. Misalnya ini minggu satu gitu ya. Minggu, minggu satu, minggu ke minggu ke satu, minggu kedua gitu ya. Ini minggu ketiga. Ya, ini kan terlihat kalau dia diukur pada 3 waktu yang berbeda gitu ya. Oke, kalau mau dirun lagi boleh. Nah, nanti seperti ini kan hasilnya. Oh iya, sebentar ya. Oh iya benar, itu harus izin loh. Ya, oh ya, oke. Ya. Oke, sekarang untuk uji Friedman-nya bagaimana? Uji Friedman-nya Friedman test, Friedman test dari nilai nilai dipengaruhi oleh grup ya namanya ya tadi ya grup dipengaruhi oleh grup kemudian untuk menunjukkan bahwa dia ada subjeknya ini subjek gitu subjek. Nah, ini untuk meyakinkan saja datanya itu adalah data 5 ya. Tadi kan data tadi itu kan kita kita buat data frame di data 5. Ya, oke, silakan dijalankan. Ya, oke, p-value-nya kurang dari alfa, H0-nya ditolak. Karena H0-nya ditolak, maka saya melanjutkan dengan uji perwis. Ya, berarti perwisnya pakai ini lagi. Perwis. Oke. Jadi jadi samanya oh, minggu dua kurang dari alfa, H0-nya ditolak. Berarti minggu pertama dengan minggu kedua berbeda. Minggu pertama dengan ketiga kurang dari alfa juga, yang ini itu berbeda. Minggu kedua dengan ketiga kurang dari alfa berbeda juga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk uji perbandingan dua data ordinal. Ini Anda mau minta sintaknya? Ya. Oke.
Itu tadi sintaknya Budia tak kirim di perbandingan pergi. Tak kirim di chatbox ya. Wes. Tapi sebaiknya ngetik sendiri biar tangannya tidak kaku. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan, sebelum kita akhiri? Tidak ada?